Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok leukemia yang beranggotakan saya dengan Patrick, Dion, Elia, Gideon, Jeremy, Samuel, dan Timothy. Pengertian leukemia. Leukemia adalah suatu keganasan sel darah yang berasal dari subsub tulang dengan ditandai adanya peningkatan sel darah putih atau leukosit abnormal. Karena banyaknya sel darah putih yang diproduksi, kanker ini juga dikenal dengan sebutan kanker sel darah putih. Penyebab leukemia. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor berikut ini diduga dapat meningkatkan resiko terkena leukemia. Faktor-faktor yang dimaksud meliputi memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, menderita kelainan darah seperti sindrom myelodysplasia, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia misalnya benzena. Gejala leukemia. Tanda dan gejala leukemia yang umum dirasakan antara lain yang pertama yaitu demam atau kedinginan, kelelahan terus-menerus, mengalami infeksi yang parah, penurunan berat badan, pembengkakan pada kelenjar getah bening, terjadi pembesaran hati atau limfa, mudah berdarah atau memar, mimisan secara berulang, dan yang terakhir muncul bintik-bintik kecil di kulit. Pencegahan leukemia. Pertama, menghindari kebiasaan merokok, menjaga berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, serta aktif berolahraga, menjauhi paparan bahan kimia berbahaya seperti benzena, formaldehida, dan radon. Hindari juga paparan bahan kimia di sekitar lingkungan rumah, seperti yang berasal dari pembasmi serangga, asap kendaraan, bensin tanpa timbal, dan pembasmi tanaman hama. Dan keempat, membatasi paparan radiasi yang berasal dari sinar X, CT scan, dan alat-alat sejenisnya. Bukannya gue klasifikasi. Gue aja. Untuk pengobatan, dokter spesialis hematologi onkologi atau dokter spesialis darah dan kanker akan menentukan jenis pengobatan yang dilakukan berdasarkan jenis leukemia dan kondisi pasien secara keseluruhan. Berikut ini metode pengobatan untuk mengatasi leukemia. Yang pertama, kemoterapi, yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet minum atau suntik infus. Yang kedua, terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon. Ketiga, yaitu terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang biasa digunakan adalah penghambat protein kinase, seperti imatinib. Keempat, radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Dan yang terakhir, transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Klasifikasi leukemia. Klasifikasi umum leukemia. Secara umum, leukemia bisa diklasifikasikan menjadi leukemia akut, yaitu leukemia yang ditandai dengan suatu perjalanan penyakit yang sangat cepat, mematikan, dan memburuk. Leukemia kronis memiliki perjalanan penyakit yang tidak begitu cepat, sehingga memiliki harapan hidup yang lebih lama, hingga bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Ada yang mencapai 5 tahun juga. Klasifikasi khusus leukemia. Leukemia limfosit akut merupakan tipe leukemia paling sering terjadi pada anak-anak. Penyakit ini juga terdapat pada orang dewasa yang terutama telah berumur 65 tahun atau lebih. Leukemia mielositik akut lebih sering terjadi pada dewasa daripada anak-anak.
Tipe ini dahulunya disebut leukemia non-limfositik akut. Leukemia limfositik kronis sering diderita oleh orang dewasa yang berumur lebih dari 55 tahun. Kadang-kadang juga diderita oleh dewasa muda, dan hampir tidak ada pada anak-anak. Terakhir, leukemia mielositik kronis sering terjadi pada orang dewasa. Dapat juga terjadi pada anak-anak, tetapi sangat sedikit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.